Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati. Malam ini kita tampil dengan sesuatu yang berbeda dari acara live streaming doa kita yang biasanya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, khusus malam ini pelayanan penyembahan lewat musik itu sangat menonjol. Bahkan seringkali hanya musik yang menyembah. Karena itu saya ingin berbicara, ini Alkitabiah enggak sih? Saya ingin berbicara tentang menyembah dengan musik. Mari kita lihat apakah ini Alkitabiah. Di dalam Mazmur 150, Bapak Ibu Saudara bisa ikuti lewat tampilan yang ada pembacaan firman Tuhan kita. Apa kata Alkitab tentang menyembah dengan musik ini? Apakah ini masih Alkitabiah bagi setiap kita? Mazmur 150, mulai dari ayat pertama Alkitab berkata, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Jadi ini bicara tentang memuji Tuhan di tempat kudus. Pujilah Allah di dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Ini bicara tentang puji Dia, puji Dia, puji Dia, puji Dia. Sekarang kita lihat ayat 3. Puji Dia dengan tiupan sangkakala. Nah, kita di sini ada saksofon. Pujilah Dia dengan gambus. Nah, gambus itu sekarang masuk kelompok drum. Pujilah Dia dengan kecapi, itu masuk kelompok gitar, masuk kelompok bass. Kemudian, pujilah Dia dengan rebana. Rebana itu masuk drum juga. Dengan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi. Permainan kecapi tadi gitar. Pujilah Dia dengan seruling. Seruling ini saksofon. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Itu bagian dari drum juga. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita temukan di sini cuma satu ayat yang bernafas memuji Tuhan. Itu berarti makhluk hidup. Ayat 6. Tapi ayat 3 sampai ayat 5 itu jenis-jenis alat musik yang digunakan untuk menyembah memuji Tuhan. Alkitab bilang puji Dia dengan alat-alat musik. Bahkan saya beritahu, ada konsep yang berbeda yang perlu bertumbuh hari ini. Orang pikir musik itu pengiring. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, musik itu pengiring. Saya bilang tidak. Musik itu adalah salah satu cara menyembah Tuhan, bukan pengiring. Jadi orang bilang, kita butuh musik soalnya kalau gak ada musik gak enak. Musik ngiringi kita, bantu kita. Musik tidak ngiringi, musik tidak ngebantu. Musik adalah penyembahan itu sendiri. Jadi lewat musik kita menyembah, sama dengan orang menyembah tepuk tangan, orang menyembah berlutut, orang menyembah bersuara, bernyanyi, bermazmur. Sekarang dia menyembah dengan musik. Jadi musik itu adalah ekspresi bahasanya dia menyembah kepada Tuhan. Saudara mau bukti? Di Alkitab ada penyembahan yang cuma alat musik. Orang disuruh diam. Kita lihat di dalam Yosua pasal yang ke-6. Ayat yang ke-8. Di situ justru orang disuruh diam. Hanya boleh alat musik. Ini waktu Yosua memimpin orang Israel untuk merobohkan tembok Yeriko. Ayat yang ke-8. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala. Di sini saksofon. Tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala. Sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Ayat 9. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Dan barisan penutup mengikut tabut itu sedang, lihat, sangkakala terus menerus. Lihat, terus menerus ditiup. Nah, ini ayat 10 saudara lihat. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Jangan bersorak, jangan perdengarkan suaramu. Suara apa? Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Jadi mulut enggak disuruh bersuara. Mulut disuruh bersuara lewat apa? Sangkakala yang disuruh tiup tadi. Jadi saudara lihat, sangkakala terus menerus ditiup. Tapi mulut suara orang disuruh nggak ada suara.
Jadi ada di Alkitab bahkan penyembahan itu hanya lewat musik saja. Jadi musik itu bukan pengiring penyembahan. Musik itu bukan mengangkat atmosfer penyembahan. Musik itu adalah cara untuk menyembah itu sendiri. Kita lihat apakah di surga bahkan ada alat musik. Ada di Wahyu pasal 5 ayat 8. Di surga ada alat musik. Jadi orang pikir musik itu hanya dibutuhkan di dunia. Tuhan senang dengan musik Bapak Ibu Saudara. Ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-40 tua-tua itu di hadapan anak domba itu masing-masing. Lihat, memegang satu kecapi. Jadi kecapi ini salah satu musik yang menonjol. Daud pakai kecapi. Di sorga ditulis kecapi. Bahkan saudara lihat, kita kalau di dunia ini, di gereja, wah berisik musiknya. Musik gak boleh lebih keras dari suara manusia. Musik kan pengiring. Berisik banget ini musiknya. Saudara, kayaknya saudara gak cocok di sorga. Kenapa? Lihat Wahyu 14 ayat 2. Lihat Wahyu 14 ayat yang kedua. Apa kata Alkitab tentang suara musik? Itu persis pemain rock. Dan aku mendengar suatu suara dari langit. Ini gak di setel sih. Di setel suara dari langit bagaikan desau air bah. Nah saudara kan sudah nonton yang suara yang wow, desau air bah. Bahkan saudara lihat, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Nah suara yang kayak guru itu wow, itu rock. Guru yang dahsyat. Dan terus suara yang ku dengar itu, suara apa dia bilang? Suara itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Jadi kalau saudara dengar pemain rock, wow, persis itu. Jadi kalau saudara nggak cocok begitu, saya curiga saudara setelah di surga, saya salah tempat deh. Saudara salah tempat. Dan cuma ada dua nanti. Selain surga ya neraka, nggak ada lagi tempat lain. Jadi saudara nggak bisa pergi kemana-mana lagi. Semua udah lenyap. Jadi kalau saya udah nggak doyan di surga, aduh, kasihan. Bahkan saudara lihat, musik itu, ya oke, musik menyembah. Kira-kira musik bisa menghadirkan kuasa Tuhan nggak? Kan musik bukan manusia. Saudara lihat, musik itu bisa menghadirkan kuasa Tuhan. Yesaya 30 ayat 32. Memukul musuh itu pakai alat musik. Yesaya 30 ayat 32. Setiap pukulan dengan tongkat pengajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya, ini atas musuh, akan diiringi rebana dan kecapi. Dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayukan untuk peperangan. Jadi setiap pukulan kepada musuh diiringi rebana, drum tuh, dan kecapi. Saudara, waktu kita memainkan musik dalam hadirat Tuhan, musuh dipukul mundur. Lihat, sebelum tembok Yeriko dirobohkan, musuh-musuh dulu dipukul. Sudah tahu, pada waktu itu, bahkan hari-hari ini pun masih ada. Kota-kota itu ada namanya Rorojat, penguasa orang-orang kuat. Dikalahkan dulu orang-orang kuat itu, baru kota itu bisa dimasuki. Sama, itu memang Alkitabiah. Kita lihat, roh jahat itu bisa diusir hanya dengan permainan musik. Nggak ada doa, nggak ada bahasa roh di situ loh. 1 Samuel 16 ayat 23. Kita nggak dengar ada penyembahan di situ loh. 1 Samuel 16 ayat yang ke-23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, jadi dia dikuasai oleh roh jahat, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Dan waktu Daud memainkannya, Saul merasa lega dan nyaman. Dan lihat, roh yang jahat itu mundur daripadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita kayak tadi kok, nih kita nyembah Tuhan kok musik aja yang nyembah.
Kalau Bapak Ibu Saudara percaya, di rumah Bapak Ibu Saudara lewat live streaming ini, pengurapan mengalir, roh-roh jahat itu diusir. Di kota kita roh-roh jahat diusir. Di bangsa kita roh-roh jahat diusir. Satu lagi, 2 Raja-Raja 3 ayat 15. Di mana hadirat Tuhan, kuasa Tuhan itu bisa turun dengan kuatnya. Dan yang menarik sini, kita lihat, ini disuruh cuma pemain musik. Nggak jelas juntrungan ini pemain musiknya dari mana. Maka sekarang Elisa disuruh bernubuat. Elisa sebelum bernubuat, ini aneh. Elisa ini bukan nabi sembarang nabi. Tapi sebelum dia bernubuat, dia bilang, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Saudara bisa bayangkan, dia bernubuat, kapan aja dia bisa bernubuat. Ini nabi besar Elisa. Elisa membuat mujizat 2 kali lebih besar dari Elia. Bahkan Elisa, saudara, sudah mati, tulang keringnya bisa membangkitkan orang mati. Waktu orang dilempar, mayat dilempar ke kuburannya, dia ke tulangnya dia. Mati, orang mati itu bangkit. Jadi ngapain dia butuh pemain kecapi? Tapi kita lihat, baca selanjutnya ayat tersebut. Dia bilang, jemput bagiku pemetik kecapi. Dia nggak, kalau sekarang dia nggak bilang begini, cari pemain musik gereja. Kalau pemetik kecapi yang dia maksudkan, dia bilang, cari orang Lewi, pemetik kecapi. Jadi pelayan di gereja. Enggak dijelaskan di situ. Jadi saya nggak tahu, ini apakah punya grup band siapa yang sekarang lagi terkenal. Dia kan disuruh pemetik kecapi, langsung mereka mikir, itu siapa pemain gitar sekarang yang bagus gitu ya. Kalau saya kan dulu suruh pemain drum, langsung ingat Jimmy Manopo. Pemain kecapi langsung ingat Arthur Kaunang, main gitar. Jadi, nah kalau disuruh begitu kan dia langsung ingat, oh si ini jago main musik. Nggak ada kriteria dijelaskan di sini. Jadi dalam tanda kutip nggak rohani. Tetapi pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi lihat, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Jadi Tuhan itu sangat concern dengan alat musik. Malaikat, bahkan ada satu malaikat khusus, 3 malaikat paling terkenal di sorga. Salah satunya Lucifer. Sudah tahu Lucifer? Itu tubuhnya sendiri alat musik. Alkitab bilang ketika dia menggerakkan tangannya itu musik. Jadi tubuhnya sendiri itu adalah alat musik. Jadi sampai Tuhan menciptakan satu makhluk hidup khusus, malaikat itu alat musik. Makanya Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita menyembah dengan musik. Musik bukan pengiring, tapi musik adalah alat untuk menyembah itu sendiri. Jadi mari kita biasakan hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara tidak ada alat musik ya menyembah aja. Jangan bergantung pada musik. Tapi kalau kita punya alat musik, mari kita manfaatkan sama-sama. Kita akan lebih powerful, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja, roh Tuhan melawat.